yang sahih sesuai dengan teori antum. Harus ada bukti tulisan di setiap masanya. Coba tampilkan kepada saya. Jawab gini Gus. Jenengan itu saya kira salah paham dengan pertanyaan saya. Saya kira begitu. Kenapa begini kok bisa menyebutkan seperti itu? Begini maksudnya saya. Saya menggabungkan narasi teman-teman itu kan begini. Sesuatu nasab itu bisa terbukti tasamu'nya atau kemasyhurannya atau keisbatannya itu kan ada kalanya dengan tasamu. Lah tasamu ini kan nanti kan bisa tawaturnya begitu. Lah kalau tidak ada tawaturnya atau tidak istiharnya, maka nanti melihat bukti dari tulisannya. Makanya ada dua kan saya. Ada kalanya kesinambungan satu nasab itu, ada kalanya itu dengan tasamu. Ada kalanya bisa dibuktikan dengan catatan gitu kan. Boleh salah. Sekarang catatannya itu, catatannya tampilkan datanya. Kalau istighar itu harus dengan catatan, tampilkan. Oh, tidak harus Gus, tidak harus, salah satunya. Salah satunya. Oke. Kalau salah satunya berarti masuk ke turuk ya. Ya, saya setuju begini, saya setuju. Seperti itu sudah. Kalau jenengan begini, kalau jenengan mengatakan buktikan salah satu nasab dari dzurriyyah Rasulullah yang dari jalur selain jalur Ba'lawi yang memang ada tasamu atau pembuktikan di setiap zaman. Saya kira saya pernah teman-teman itu pernah ya dengar dari teman-teman itu memang ada tuh Gus. Sebutkan. Itu ada. Sebutkan. Enggak usah ke teman-temannya sampean. Coba sampean saya kasih contoh satu ya. Kalau saya sendiri memang gini, kalau pembukuan nasab itu abad berapa Mas Lora? Pembukuan nasab itu abad berapa? Enggak, kalau pengen kalau pengen itu kan nanti ketika ke atas pasti tidak ada datanya itu. Kalau pasti menggunakan tasamu. Maksudnya yang diminta data bagaimana ini? Enggak, yang diminta data bagaimana? Data tertulis sesuai dengan kaidah jenengan. Sesuai dengan kaidah jenengan, data maksudnya, tertulis. Berarti di sini kan ini yang dibahas, kita bahas dari abad ke-9 dulu ya. Abad apa? 9, apakah ada yang mengiktirotkan nasab Ba'lawi, apakah ada? Sekarang saya setuju dengan Mas Lora. Saya usahakan setuju dengan teori Mas Lora bahwasanya ini harus ada bukti kitab, bukti tulisan. Meskipun kata Mas Lora itu bukanlah syarat, akan tetapi tidak. Ya, makanya saya titik tekankan kepada tulisan tersebut. Coba berikan saya satu contoh saja dari nasab yang sampean semua ini anggap soheh dari dzurriyyah Rasulullah, yang itu semuanya terbukti secara tulisan sampai ke atas loh, sampai Rasulullah. Monggo ya, ditampilkan. Oke, kalau pengen ditampilkan langsung ke An-Naqabatul Ashraf Internasional aja. Berarti sampean nggak bisa ya intinya, nggak bisa nampilkan. Itu kan ada di situ semua itu. Pertanyaan sampean itu kan nggak apple Gus. Ada itu semua. Kalau sampean ke Naqabatul Ashraf, ya pasti itu tidak ada kitab yang setiap zaman. Kata siapa? Wong Anda masih belum kesana. Pastikan kata siapa? Saya pastikan. Gitu loh. Saya pastikan Ba'lawi itu bukan keturunan Rasulullah, keturunan Yahudi. Gimana? Ya apa ini nggak bisa nampilkan? Satu saja padahal saya tampilkan. Ya, itu muncul kapan? Saya tampilkan bahwanya ada yang menyelisih, ya kan? Dulu itu kan katanya itu sebagian manusia ya kan? Benar nggak? Oke lah, terus ya, benar nggak? Oke, lanjutkan ya. Sebentar Ya, dulu. Saya minta persetujuan ke Mas Lora ini. Mas Lora ini gimana dengan teorinya antum ini? Gimana Gus? Dengan teorinya antum gimana Mas Lora? Apakah sampean tetap bersikuku dengan teorinya sampean yang mengatakan itu selain bitasamu syurul istifadah harus bil kitab? Harus memang harus. Jadi seseorang adanya seseorang ya? itu iya harus. Satu nasab salah satunya kebenaran. Itu punya saya dijawab Mas Lora. Oke, ditampilkan itu. Ini adalah kitab internal daripada Ba'lawi sendiri yang mengarang Muhammad bin Ali bin Alwi Al-Khirid Ba'lawi. Oke. Ya. Sudah ya. Oke. Lanjut, ditampilkan.
Mana kitabnya kok sampulnya toh? Sampai Gus. Ini tunggu dulu sebentar. Ini dibaca ya. Oke. Wa yurwa an Sultana binti Ali Az-Zubaidi rahimallahu taala. Wa kuntu katsirun ma tarona an-nabiyya yaqadatan wa manaman annahu ataha ba'dun nas yauman wa arada bi Ali Abi Alwi faqala la innahum laisu min dzurriyyati Fatimah radhiyallahu anha. Ya, sudah ya. Ini internal aja. Teruskan. Ya ini wa innamahum. Jadi nanti ini adalah dia itu hanya bermimpi. Padahal ini Bukan sebagai manusia itu. sudah mengatakan Bukan pada seperti waktu itu pemahamannya itu. Ya. Loh, Bukan seperti itu pemahamannya. bukan seperti itu ya Pak. Katanya nggak ada yang mentarutkan. Bukan seperti Katanya itu tidak ada yang pemahamannya. mentarutkan. Ini ada yang mentarutkan. Coba sampean Iya, apa sih? baca secara jelas. Mataro an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nah, yaqbatan coba. bemanaman ya. Annahu Ya. ataha ba'dun nas yauman wa arrada Yes. bidzikri Terus. ali ba'alawi faqala laga innahum laisu min dzurriyyati Fatimah. Ini manusia menyangkal Betul. seperti itu, menyangkal terhadap nasab Sa'd bin Alawi. Kemudian innahum apa itu radhiyallahu anha wa innama hum dzurriyyatu Ali karramallahu wajhah. Mereka cuma mengatakan Ya, bahwasanya itu dzurriyyahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Falamma kharaja min indiha, ketika mereka keluar darinya, ra'aitu iyanan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ke pinggiran sedikit. Kepinggiran. Wah, Kepinggiran. ini sudah di anu ini. Itu baginda Nabi Begini, Shallallahu Alaihi Wasallam justru begini, mensohhikan dalam mimpinya itu. Jadi begini maksudnya di dalam ibarat itu Piluko ini menyampaikan begini. Maksudnya yang katanya di nasab Ba'alawi ini tidak ada yang menentang, ternyata ada yang menentang begitu. Yang dimaksudkan ada yang diungkapkan menentang. begitu, Oke. yang dimaksudkan. Oke. Nah, ya, katanya nggak ada yang mentarutkan. Coba Mas Lora Katanya kan nggak ada yang ini mentarutkan. kan di Rosail itu ya Mas Lora. Harus tidak ada mu'arid itu. Coba sampean Iya. kriteria mu'arid lihat di Rosail. Insya Allah sampean nanti paham. Coba Tidak semua mu'arid itu dianggap mu'arid. Selesaikan Saya dulu ambil yang itu, contoh satu. Gun. Kalau ada yang Nasab menentang Imam berarti kan Syafi'i, nggak bisa nasab Imam Syafi'i itu ada yang mu'arid. Ibnu Imam Qadi. Syafi'i lah. Kamu Ke situ aja. Gimana ini? diskusi dengan Kiai Luko. Selesaikan dengan Kiai Luko. Jangan ngejar Lora Mama, nanti melebar. Selesaikan Makanya dulu. ini Nah. Mas Luko ini ternyata bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini bukan pertentangan bukan seperti itu. yang dianggap di sini, bukan pertentangan yang dianggap ini. Pertentangan yang dapat merusak terhadap keistiharan nasab itu apabila mu'arid yang apa itu yang dianggap, bukan mu'arid sembarang mu'arid langsung. Kalau sembarang mu'arid langsung dikatakan itu ada pertentangan, maka toknuh masuk ke mu'arid. Begini Toknuh Ibnu nasab Qadi. itu masuk ke mu'arodoh itu. Loh, Begini. sebentar. Katanya tadi kamu mengatakan bahwa surah wal istifadah bainan nas. Di sini sudah ada. betul. Bahwanya ada sebagian manusia oke. bainan nas. Sudah ada yang menentangnya. Ya kan? Nah, Sudah ada yang menentang. Berarti kan nggak istiaf. Sudah nggak surah wal Istifadah. istifadah. Kalau sudah ada yang menentang. Oke. Oh berarti tidak syuruh istifadah kalau ada yang menentang ya? Loh, iya jelas. Lu kan itu kan Karena ada yang bagian menentang, dari karena syaratnya, ada. kan? Oke. Sekarang seperti ini ini secara- sampean kalau secara mau simali lo ya, memahami secara syarat simali dari lo syuruh ya. wal istifadah yang adamul mu'arid itu tidak ada pertentangan itu, sampean kaji kriterianya adamul mu'arid, mu'aridnya seperti apa yang bisa dianggap membatalkan terhadap syuruh wal istifadah. Coba baca di Rosailnya itu jelas. Pertentangan yang mu'tabar itu yang dianggap, kalau pertentangan yang tidak dianggap apa gunanya, maka toknu itu bisa diterima. Kalau setiap pertentangan pasti dianggap. Ambil contoh Imam Syafi'i, syuhrahnya itu ada yang menentang tapi tidak dianggap oleh ulama karena penentang tersebut tidak mu'tabarah. Seperti itu. Iya, berbeda dengan nasabnya Balawi ini kan. Kan ditentang gitu. Buktinya kita rame-rame itu berbeda. Iya. Ya, Ya, sekarang saya ukurannya mutabaroh.
sekarang saya tanya, ukuran mutabarah itu dari mana? Kemutabarannya apakah itu ditentang oleh seorang ulama ataukah orang biasa ataukah berkedudukan sebagai apa? Penjelasan di kitab Rasail itu bagaimana yang mutabarah itu? Coba. Yang Imam Syafi'i itu ditentang bahkan itu dari santrinya Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama. Tapi itu pun tidak dianggap muktabaroh. Oh, berarti kalau semuanya penentang, berarti kalau tidak sesuai dengan adanya tidak dianggap, ya kan? Karena di sini adalah diisbat dengan mimpi. Berarti sudah cukup ya dengan mimpi ya. Itu bukan disebut dengan mimpi itu. Siapa yang mengatakan disebut dengan mimpi? Coba lihat di ibaratnya, ada kan? Coba dibaca lagi. Enggak ada yang mengatakan disebut dengan mimpi. Coba itu hanya menceritakan ada seseorang dari dari yang tidak percaya bahwasanya Sadaba Alawi itu keturunan Siti Fatimah, akan tetapi itu keturunan Sayyidina Ali katanya, bukan Siti Fatimah. Dari Sayyidina Ali saja, seperti itu katanya. Maka ternyata datanglah Rasulullah menjelaskan ketersambungan nasabnya kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Seperti itu ibaratnya itu. Dan itu bukan bentuk isbat. Iya. Ini kok aneh. Di satu sisi minta kata athbat, sekarang di sini tidak ada kata isbat. Nah, ya saya tanyakan, ini penentangnya ini bagaimana? Yang muktabaroh yang seperti apa? Tanyakan, coba contohkan. Yang muktabaroh seperti apa? Assalamualaikum. Kalau nggak dianggap, kenapa ditulis di kitab itu, gitu loh. Itu pertama. Dan ukurannya apa itu? Masya Allah. Itu bukti pendukung, Mas. Dulu ada sebagian orang yang tidak ukurannya apa? Enggak dianggap ukurannya apa? Mungkin begini Gus Ibnu Hadi, mungkin jenengan mengkriteriakan mukhtalif atau mu'arid yang tiba dengan yang tidak gitu. Nanti kan mungkin bisa paham. Bukan mukhtalif, mohon maaf, bukan mu'arid ya. Mukhalif atau mu'arid ya. Ya, mukhalif atau mu'aridnya itu kriterianya apa? Kriterianya apa coba? Bentar, saya ambil. Yang katamu di Rosail tadi, katamu di Rosail tadi lo apa coba? Coba baca Rosailnya atau tabirnya mana coba? Koldi, baca itu Rosailnya. Sebentar saya ambil. Sebentar saya. Ya, tabirnya. Ya, kita serius ya, jadi satu pembahasan satu, tidak kemana-mana. Jangan kemana-mana, sudah benar ini yang dibawakan oleh Lokojoyo. Jadi kalau masih beliau ini waktu dia satu-satu. Bahwa ini kan sezaman dengan Ali Asyakron masa hidupnya, ya kan? Artinya setelah dideklarasikan oleh Ali Asyakron itu ada penentangnya begitu. Ini sebentar saya hidupin lampu dulu. Penentangnya adalah siapa? Orang-orang Yaman juga, gitu loh. Ini coba. Di kitab-kitab mereka itu semuanya bahkan disuruh balik dari Yaman gitu loh. Disuruh siapa yang nyuruh balik? Orang-orang Yaman. Cari apa? Cari isbat. Berarti ditentang. Cari isbat. Ditentang. Ini gitu diperbesar dulu. Dan itu bukan hanya satu kali, 2 kali loh. Ya, tak gedekno. Siki karo Gus Kemi karo Kiai Luko, yang lain mute dulu, oke? Ini. Al-intifa'ul mu'aradah fil umum. Jelas ya? Wal khusus au fil watha'iq al-bayyinat. Ini saya tampilkan catatan kakinya. Wahia al-mu'aradah allati takunu min ashabin nasab al-asli. Yang pertama, mu'aradahnya harus dari pemilik nasab yang asli. Dalam artian kalau Sadaba Alawi ya dari keluarganya beliau saja. Kemudian yang kedua ini yang fil umum. 18 ya fil umum. Al-muntasibina ilal qabilah nisbatan thabitatan sahihatan. Yang mu'aradah tersebut adalah memang pemilik nasab asli yang nasabnya sudah ditetapkan. Seumpamanya, saya ngaku keturunan dari Ba'alawi, maka saya ditentang oleh Ba'alawi sendiri, seperti itu. Kemudian wa yakunu i'tiraduhum huna da'wa yatarafa'una biha ilal qada. I'tiradnya di sini sampai diangkat kepada taraf qada.
diputuskan oleh hakim. Tani. Kemudian yang ketiga, awil mu'aradhah allati takunu fil udul athiqat min abna'il ummah. Mu'aradhahnya tersebut harus dari orang yang adil dan thiqah. Nah, untuk menilai ini adil dan thiqah, maka yang pertama dalam ilmu jarh wa ta'dil itu disebutkan, dalam ilmu jarh wa ta'dil yang pertama harus diketahui namanya secara pasti. Namanya harus diketahui secara pasti. Yang kedua, itu harus dijarhuh oleh ulama. Dijarhuh atau ditakdil oleh ulama. Sekarang dari ibarat yang sampean tampilkan tadi, di situ namanya tidak jelas. Kemudian tidak ada ulama satupun yang mentakdil terhadap orang yang ba'dun nas yang i'tirad itu. Kemudian yakunu i'tiraduhum huna hissiyatan wa ibtigha'a hisbatan wa ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Dan i'tiradnya itu murni karena mencari ridha Allah. Apa? Itu afrodul mujtama itu gimana itu? Gus itu. Iya, min abna'il umma wa afrodil mujtama. Iya, afrodil mujtama ini maksudnya min abna'il ummah, di sini bayan dari udul athiqat. Jadi afrodil mujtama kalau itu udul dan thiqah itu tidak apa-apa. Berarti Ibnu Khaldi berarti kalau sampean memahami semacam itu, penentangan oleh orang-orang Yaman itu tidak ada ya? Diceritakan di kitab Al-Ghuror ya. Ya, coba sebutkan ulama mana yang menganggap penentangan itu. Kan seperti itu. Ini dari ibaratnya sudah jelas ini. Di halaman 103 Rosail, kalau enggak jelas. Rosail halaman 103. Itu sudah saya pertanyakan kepada Gus Rumel. Dan apa yang dikatakan coba? Artinya apa? Memang Al-Ghuror pun yang menentang maupun yang ditentang itu enggak jelas. Ulamanya siapa yang menentang, ya kan? Berarti memang enggak jelas. Itu karena tidak jelas, itu tidak dianggap seperti itu. Loh, berarti cerita itu juga tidak dianggap di Al-Ghuror bahwa pengisbatan. Saya tanya, siapa yang mengisbat setelah ditentang itu? Siapa? Sebutkan satu nama saja dari 150 nama. 150 namanya hakim yang ditentukan. Ayo coba siapa? Satu nama. Tampian berarti mempercayai isbat itu dari hasil mimpi ya. Kok malah bertentangan dengan teori awalnya sampean sendiri? Itu bukan isbat. Saya siapa yang mengatakan hasil mimpi? Siapa yang mengatakan hasil mimpi? Itu enggak mengatakan isbat saya. Isbatnya Ba'alawi bukan melalui jalur itu menurut saya. Nah iya, saya paham kalau memang Ba'alawi itu diisbat oleh mufti yang banyak. Sebutkan satu saja. Nah, satu aja. Kalau memang di situ disoalkan. Kalau mufti itu banyak kawan. Mufti Yaman siapa? Kemudian Syekh kita mufti juga, Ibnu Hajar mufti, selain mufti di situ Muharrir Riau. Loh, kok gak bisa? Katanya minta mufti tadi. Loh iya, artinya begini loh Ibnu Khaldi, jika kamu menampik itu, kamu juga menampik isbat, begitu loh, paham nggak? Karena tidak ada satupun mufti, nama mufti yang mengisbat. Lah, Ibnu Hajar bukan mufti, di atas mufti Ibnu Hajar. Bukan sebelum. Oh, berarti kamu belum baca yang 100 berarti sampai mau kembali itu, ya kan? lagi ke syuhur wal istifadah harus dibuktikan dengan tulisan. Sekarang saya minta dalilnya. Mau kembali itulah lagi berarti itu. Ya enggak, berarti kamu al-mu'aradhah yang tadi berarti sampean juga kembali ke tulisan kan berarti? Apanya? Iya kan? Kamu kan menanyakan kepada saya, sebutkan satu saja. Siapa kan begitu. Berarti kamu kan kembali ke tulisan. Ini mau menampilkan ada mu'aradhah katanya. Ada yang mu'arid terhadap nasabnya Syekh Ba'alawi. Kemudian setelah saya baca di situ bukan itu ditulis di dalam di situ hanya bukti orang yang tidak disebutkan namanya. Itu ditulis di kitab mereka sendiri. Itu penentang jelas. Alkemi. Sampean ngerti teori jarh wa ta'dil ya? Ngerti teori jarh wa ta'dil. Sebentar Gus Alkemi, Gus Ibnu.
Jadi biar ada pelajaran yang bisa kita serap, nanti satu-satu ya biar dijelaskan nanti disanggah. Kalau sama Gus Alkemi sama Ibnu Qadhi yang lain di mute dulu, tidak boleh ada yang nambahi. Ya biar satu fokus, biar beliau berdua berdiskusi untuk satu permasalahan. Silakan Gus Ibnu, nanti biar disanggah sama Gus Alkemi. Silakan apa yang tadi yang dibahas, monggo. Jangan diputus kawan-kawan. Aku tak dari kopi dulu sih. Ya Gus Alkemi, silakan Gus Ibnu, monggo. Seperti ini. Ini saya ngulang lagi dari awal. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, ya kan? Sebentar. Jangan mengulang lagi. Oke. Ya, silakan Lora. Ini Silakan. kalau kesimpulan saya, teori saya. Saya tak cari kopi dulu ya. Syuhra wal istifadah itu bisima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syuhra wal istifadah itu tidak harus dibuktikan dengan adanya tulisan. Kemudian yang ketiga, syuhra wal istifadah itu syaratnya itu yang 4 itu atau bisa lebih. Yang 4 tersebut diantaranya adalah adamul mu'aradah atau intifa'ul mu'aradah, tidak adanya pertentangan. Pertentangan yang dimaksud kriterianya sesuai dengan yang apa saya bacakan tadi dalam kitab Rosail halaman 103-nya itu. Maka kalau nggak percaya dengan apa yang saya bacakan tersebut dalam kitab Rosail, silahkan baca sendiri. Kalau tetap nggak percaya berarti bukan berdebat dengan saya, tapi berdebat dengan Sohib Rosail fi ilmil ansab ini. Oh, Nah, seperti itu. Gini Gus Ibnu, gini. Bahasa jenengan tadi itu saya menang itu nggak ada, nggak ada ya. Begini sebenarnya di dalam bahasa tadi itu yang tasamu atau dengan sama itu memang ketika teman-teman menanalisikan begini, ketika secara tasamunya tidak berkesinambungan, maka seharusnya harus dibuktikan dengan catatan. Lah teman-teman ini mengatakan begini, dah ternyata tasamunya atau sama dan catatannya tidak ada. Ini versi teman-teman kan begitu. Yang dikaji kan begitu, tidak ada. Lah berarti seharusnya batal. Sebentar, yang maksud berkesinambungan gimana? Dulu diperjelas itu, Bang Lora. Berkesinambungan adalah kalau tasamunya kan begini. Kalau dari abad misalnya keempat sampai ke abad sekarang seharusnya ada memang orang yang itisol sanatnya atau tasamunya sampai ke abad 4 tadi. Kalau berarti ke itisol sanat ya, itisol sanat ya. Bisa dikatakan itisol sanat bisa seperti itu. Oke, berarti bukan itisol daripada apa itu, daripada kontennya, akan tetapi dari sanatnya, perawinya. Seperti itu ya. Iya kan begini kan begini Gus. Kan kita pakai begini. Kalau logika kan begini logikanya. Kalau misalnya ada seorang di abad keempat kemudian anaknya si A, kemudian di abad kelima terputus ini khobar ini sampai misalnya ke abad ke-9 misalnya, maka tidak bisa dibuktikan. Tidak siko kan, karena tidak ada. Maka untuk mengisi kekosongan ini maka harus dibuktikan dengan catatan gitu. Makanya ada dua opsi, kalau tidak tasamunya, kalau tidak dengan sama harus dengan catatan begitu. Itu Gus. Oke. Gus. Oke. Kemudian dua poin gini, itu Gus. saya jawab. Sebentar Gus. Oke. Kemudian tentang ibarat yang antum bacakan tadi, yang mu'aradhah. Sebentar dulu, mohon maaf. Ini saya sebentar lagi mau masuk kelas dan mau sholat sekalian. Ini silakan di apa itu diperjelas dulu berapa poin, nanti saya jawab. Setelah ini saya mau apa itu mau keluar dulu ya. Mohon maaf. Bisa dilanjut nanti malam atau kapan. Tafadhol, dilanjutkan dulu. Yang ibarat tadi yang dibacakan di Rosail tadi itu, yang wahya al-mu'aradatu allati takunu fi min ashabil nasabi al-asli, itu al-muntasib ila qabilatin. Itu kan jenengan mengatakan begini, seharusnya di sini kalau misalnya kita nisbatkan atau kita bahas nasabnya Sa'd Alawi yang menentang, seharusnya atau mu'arinya juga dari nasab Alawi. Menurut saya pengertian ini kurang benar. Karena begini, kurang benar menurut saya, karena begini. Seharusnya dari, kalau yang dipertentangkan adalah Ahmad bin Isa, seharusnya dari putranya Ahmad bin Isa juga atau keluarga dari Isa begitu. Lah baru itu di situ yang dianggap. Kalau ke bawahnya kan yang dipersidakan bukan di bawahnya tapi di atasnya Ahmad bin Isa-nya atau Ubaidillahnya Ahmad bin Isa begitu. Jadi kalau saudaranya ini ada yang menentang, maka mu'aridnya mu'tabar kan. Ini disebut yang mu'aridnya begitu.
Gus. Oke, ini saya tampilkan biar jelas ya. Dari poin ketiga dulu saya jawab, karena tentang pemahaman ibarat ini kita pahami bersama. Wahiyal mu'aradah allati takunu min ashabin nasabil asli al-muntasibina. Al-muntasibin ini banyak. Ila nisbatin tamat ilal qabilah nisbatan tamatan sahihatan, nisbatan thabitatan sahihatan. Berarti di sini al-muntasibin ini orang banyak, kemudian ilal qabilah berarti di sini bukan bukan hanya dari Ahmad bin Isa saja. Bisa jadi seperti yang saya contohkan tadi itu. Saya mengaku keturunan Ba'alawi, kemudian dari klan Ba'alawi tidak mengakui saya. Itu berarti Ba'alawi keturunannya tersebut adalah pemilik ashabin nasab al-asliyin al-muntasibina ilal qabilah nisbatan sahihatan tammatan. Seperti itu. Ini yang poin ketiga. Kemudian poin yang kedua. Bentar. Kemudian poin yang kedua yang tadi disebutkan, poin yang pertama. Poin yang pertama apa tadi? Lupa saya. Poin yang pertama sampean menyebutkan, coba sebutkan lagi poin yang pertama itu dan yang kedua. Mas Lora, Saya poin yang pertama yang ibarat kedua. tadi komentar jenengan nggak setuju juga Gus. Nggak setuju. setuju saya Kan juga. gini Gus, mas saya Gus. Oke. Gini Gus, pengertian jenengan itu kan saya kurang setuju dengan ibarat yang baca tadi itu kan begini Gus. Kalau pemahaman itu kan kalau tidak ada penguatnya kan bisa dikatakan ada perbedaan itu Gus. Jadi kan memahami ke sana, saya ke sini gitu kan, itu sah-sah saja sebenarnya gitu. Oke. Tidak bisa jenengan saya tarik ke saya atau saya tarik ke jenengan gitu. Benar. Ya itu Menurut berarti saya, perbedaan itu pemahaman ya. ya, Sudah saya anggap itu perbedaan pemahaman. Oke. ada toleransi Lanjut. gitu. Ya, berbeda Oke. ya. Yang Terus, kedua, poin poin yang pertama yang pertama kedua dan yang itu, kedua Gus. itu apa? Tadi. Secara singkat saja Mas Lora. Tadi apa itu? Ini Gus ya. Ini melihat dari begini kan, kalau yang seharusnya akan tasamu itu adalah kalau tidak misalnya dari abad keempat, ini kan ada nasab si A nasabnya ke si B misalnya. Ternyata di abad kelima ini terputus begitu, tidak ada yang mendengar. Yang mendengar tadi itu terputus wafat atau gimana itu lowong sampai ke abad 9. Tentu ini untuk membuktikannya kan harus dengan catatan opsi salah satunya begitu. Ya begitu Gus. Ini dikaitkan ke nasab sampai Ba'alawi gitu Gus. Monggo Gus. Oke. Berarti di situ yang poin yang pertama sampean menyebutkan bahwasanya nasab syuhur wal istifadah itu harus dibuktikan dengan dua hal ya. Yang pertama bisima, yang kedua dengan bil kitabah. Simak dengan kitabah. Ini untuk Kalau yang sebentar Gus, afwan. Kalau jenengan mengategorikan syuhur istifadah, maka saya mengatakan begini, tasamu itu adalah secara definisi adalah istifadah dan syuhur bainan nas begitu. benar, saya juga sepakat. Saya sudah bacakan tadi. Saya sudah bacakan tadi definisinya. Oke. Saya untuk definisi sima, definisi syuhur, definisi istifadah dari awal sudah saya bacakan di sini tadi. Makanya seperti ini, syuhur wal istifadah dan sima itu merupakan tiga hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketiga-tiganya. Artinya syuhur wal istifadah itu bisima, sima itu adalah syuhur, syuhur itu adalah istifadah. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika syuhur wal istifadah harus dibuktikan dengan adanya tulisan atau di antara dua hal kitabah dan sima, maka di situ yang perlu kita perkuat, bukan saya nggak sepakat dengan Mas Lora, yang perlu kita perkuat adalah adanya dalil yang mendukung terhadap teori tersebut secara tertulis, teori-teori kaidahnya. Kemudian yang kedua, kalau toh saya semuanya sepakat ketika tidak ada ketersambungan katanya di abad ke-5 sampai abad ke-9 kan itu ada kekosongan riwayat, maka di situ harus ada data pendukung yang bernama tulisan kan seperti itu. Maka di sini saya analogikan dengan nasab Imam Ahmad bin Hambal, nasab Ali Amuri yang pada kakek 15-nya itu tidak ada penyebutan sama sekali, kosong riwayat. Bahkan nasab Ahmad bin Hambal di situ bukan cuma kosong riwayat, enggak ada periwayatan sama sekali.
Cuma di internal, itu pun internalnya hanya dari anaknya, dari Ahmad, dari Abdullah bin Ahmad, kemudian dinukil oleh Saleh bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal, seperti itu Asy-Syaibani. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga untuk pertanyaan ini, untuk inqita'ur riwayah itu dibedakan dengan inqita'us silsilah. Karena Gini, guys. kebanyakan Apa, saya guys? melihat daripada para pendukung, mohon maaf, para pendukung Keiman di sini nasab satu Ba'alawi terputus, nasab anu terputus seperti itu. Padahal tidak paham maksud terputus itu apa. Maksud terputus itu apa? Dan anehnya juga di sana ketika mengatakan terputus tidak menampilkan ibarat apa yang dimaksud terputus di sana. Versi ilmu nasab. Tidak sambung, bukan terputus, tidak sambung. Oke, tidak sambung lah. Tidak sambung berarti inqita ya. Ghair muttasil. Iya. Oke. Apa yang maksud ghair muttasil versi nasab? Ya Anda jelaskan gitu. Karena kita tidak melihat. Ini kalau saya melihat dari kubu Keimaduddin memandang tidak muttasil itu adalah inqita'ur riwayah. Gus, Tidak adanya periwayatan. Gus Ibnu jangan melebar begini, jangan melebar gini. Mohon maaf Mas Lora, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kepada Bang Host Skincare. Insya Allah kita sambung kapan-kapan karena sudah jam 13.19. Kita sambung kapan-kapan. Masih ada ujian. Ya, Gus. Terima kasih apa-apa, Bang Mas Skincare. Ibnu. Saya Silakan, hormat kerja dulu. taklim kepada jenengan Iya. karena memberikan keleluasaan untuk saya berbicara. Dalam artian di sini roomnya sangat netral. Terima kasih. Ya. Jangan lupa ngopi Gus. Nanti kirim alamat ke tuker WA tak kirim ini 3 Insya Allah, insya Allah. Syukron panjenengan bijudati syukur. insya Allah untuk panjenengan Oke. bisa untuk referensi. Syukron bijudati syukur dan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza. Ya, Gus. Demikian Terima dari kasih. saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan bisa jadi salah dan apa yang saya sampaikan bisa jadi benar. Kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.